Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Histi Widianti di mata kuliah anggaran perusahaan di bab 2 yaitu forecasting. Nah, sebelum saya mulai pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan nanti setelah mengikuti mata kuliah manajemen perusahaan di bab 2 forecasting, maka mahasiswa itu dapat menjelaskan beberapa hal, antara lain adalah menjelaskan pengertian forecasting, menjelaskan tujuan forecasting, menjelaskan hubungan peramalan dan perencana, menjelaskan kendala-kendala peramalan penjualan, menjelaskan efektivitas peramalan penjualan, menjelaskan dan menyusun masing-masing metode peramalan penjualan, menjelaskan tahap-tahap peramalan penjualan, dan yang terakhir adalah menjelaskan pertimbangan pemilihan metode peramalan penjualan. Nah, di dalam anggaran perusahaan atau kegiatan operasional perusahaan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Catatannya adalah bahwa setiap tahapan dari kegiatan operasional perusahaan ini dilakukan step by step gitu. Jadi kegiatan yang pertama harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan yang kedua. Begitupun seterusnya. Jadi tidak boleh kegiatan keempat dilakukan tapi belum melakukan kegiatan ketiga. Nah, kegiatan-kegiatan ini antara lain itu adalah pertama peramalan penjualan, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran BOP. Jadi setiap kali akan membuat anggaran penjualan maka diharapkan harus membuat dulu peramalan penjualan, begitu seterusnya. Nah, sebelumnya kita akan membahas bagaimana atau apa sih pengertian dari forecasting. Forecasting atau peramalan adalah perkiraan atau proyeksi secara teknis permintaan konsumen potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Itu peramalan. Terus kalau peramalan penjualan adalah taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang, serta berisi taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan pada waktu yang akan datang. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan cara pembuatan forecast penjualan, antara lain adalah sifat produk, metode distribusi, luas usaha, persaingan, dan yang terakhir adalah data historis yang tersedia. Nah, biasanya ada beberapa masalah dasar yang dihadapi oleh perusahaan ya, yang nantinya mungkin akan produksi barang begitu. Jadi sebelumnya itu harus menentukan jenis barang dulu, biaya, terus apalagi ya, penentuan harga jual, daerah pasar dan sebagainya begitu. Nah, pada umumnya hasil dari suatu peramalan penjualan itu akan dikonversikan menjadi rencana penjualan dengan memperhitungkan berbagai hal, yaitu pendapatan penjualan, strategi-strategi yang direncanakan, keterkaitan dengan sumber daya, ketetapan manajemen dalam usaha mencapai sasaran penjualan, keterkaitan dengan sumber daya, ketetapan manajemen dalam usaha mencapai sasaran penjualan. Ya. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah bahwa dasar perhitungan peramalan penjualan itu adalah data penjualan perusahaan pada beberapa tahun sebelumnya. Jadi namanya data history begitu. Data history ini yang menjadi dasar data peramalan penjualan di tahun-tahun yang akan datang gitu. Nah, selanjutnya adalah kita membahas tujuan dari forecasting. Gambaran keadaan penjualan pada waktu yang akan datang ini sangat penting bagi manajemen ya, karena kebijakan perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh besarnya penjualan produk tersebut ya. Nah, ada dua
bergantung pada kebijakan pengalokasian dana untuk kepentingan peramalan penjualan. Nah, efektivitas peramalan penjualan ini efektivitas sistem peramalan dalam membantu organisasi dapat dievaluasi berdasarkan ada 4 kriteria ya. Yang pertama adalah accuracy, stability and responsiveness, terus objectivity, timing, benefit to cost ratio ya. Kita bahas satu persatu. Nah, yang akurasi ini merupakan aspek terpenting dari forecast karena berbeda antara akurasi aktual dan forecast berarti biaya ya. Nah, terjadinya forecast error dapat menjadi sumber kendala yang serius ya, forecast error. Contohnya adalah bila forecast lebih besar dari aktual, maka akan terjadi kapasitas menganggur dari surplus persediaan ya. Tapi apabila forecast lebih kecil dari aktual, maka dapat terjadi stock out atau opportunity loss gitu ya. Memang ini harus seimbang begitu ya. Nah, terus yang kedua adalah stability and responsiveness. Ini artinya forecast harus mampu mengendalikan kompleksitas dan ketidakpastian baik yang disebabkan oleh long term growth ya ataupun seasonal influences gitu. Terus objectivity ya. Memang kadang-kadang kondisi yang diramalkan itu tidak dapat atau tidak ada kaitannya dengan data historis yang digunakan dalam forecast. Nah, bila kondisi